Oke, jadi pertama-tama di SMP aku dulu itu satu area dengan siswa SMA. Nah, kebetulan ada kakak kelas aku yang mengikuti pertukaran pelajar tahun 2024-2025 ke Hungari. Nah, dari situ aku mulai tertarik dan aku bertanya kepada dia, "Kak, ini berarti programnya dari penyelenggaranya apa dan bagaimana?" Nah, ternyata di Indonesia ini pertukaran pelajar AFS dinaungi oleh organisasi yang bernama Bina Antar Budaya. Dari situ aku mulai persiapkan diri aku dari kelas 9 dan kemudian saat kelas 10 aku daftar program itu. Oke, jadi orientasi aku sendiri untuk ikut program ini adalah untuk mencari relasi dan untuk menambah teman. Nah, maka dari situ aku melihat bahwa melakukan pertukaran pelajar adalah cara yang tepat untuk melakukan hal-hal itu. Selain aku bertemu dengan orang-orang dari belahan dunia lain, aku juga bisa bertemu dengan keluarga aku sekarang. Oke, jadi untuk hambatan sendiri aku bisa list 2 hal yang menghambat aku. Pertama itu adalah pembuatan visa, karena di Indonesia ini ternyata untuk berpergian itu dapat amanah pesan dari, orang sana hanya bisa untuk orang yang berumur 18 tahun. Maka dari itu aku harus mengajukan visa kembali dan membuat berbagai surat pernyataan yang mengizinkan aku untuk berangkat ke sana, walaupun aku di sini tuh posisinya sudah legal dan punya KTP. Nah, yang kedua itu adalah ketika dari program itu menyiapkan, proses orientasi nasional yang bertepatan pada saat aku habis lomba di Bandung. Sedangkan, orientasi nasional itu bertempatan di TMII sehingga, di situ aku bener-bener capek banget setelah berangkat dari Bandung, terus setelah judging untuk lomba, aku harus langsung berangkat untuk orientasi lagi. Jadi itu 2 hambatan yang menurut aku paling berat selama exchange ini. Jadi selama, aku menunggu untuk berangkat, dari program itu menyediakan berbagai macam platform untuk aku belajar bahasa sana. Contohnya ketika aku ingin belajar bahasa Yunani, mereka itu membuatkan aku akun belajar Yunani di website khusus yang pemerintah Yunani, provide, yaitu namanya Stelinika. Selain itu, aku juga melakukan latihan-latihan kecil seperti yang teman-teman tahu di Duolingo, dan juga sering menonton video-video tentang grammar di YouTube. Oke, aku akan pisah menjadi 2, pengalaman dan apa yang aku dapat. Jadi pertama pengalaman, itu yang menurut aku paling berharga adalah ketika aku immerse dengan culture orang-orang di sana. Bagaimana value mereka, agama mereka, dan juga, adat istiadat mereka itu mempengaruhi perilaku yang mereka tunjukkan kepada aku dan kepada orang-orang sekitar. Di situ aku belajar kenapa teman-teman aku dan keluarga aku dan orang-orang sana itu hari Minggu sama sekali nggak ngapa-ngapain, tokonya tutup dan sebagainya macam. Ternyata selain untuk menghargai, agama mereka, itu juga merupakan bentuk penghargaan terhadap, hari istirahat mereka. Kemudian untuk apa yang aku dapat selama di sana, itu adalah belajar bagaimana cara untuk berekspresi dan berani untuk berekspresi. Oke, menurut aku pertama yang paling utama, kamu akan belajar culture dan, kebiasaan orang-orang yang tinggal 1.000 kilometer jauhnya dari kamu. Menurut aku itu adalah sebuah pengalaman hal yang sangat berharga karena pertama kamu akan belajar toleransi, kedua kamu akan belajar cara untuk menghormati mereka tanpa mengubah diri kamu. Kemudian kamu juga akan belajar tentang bahasa mereka, budaya mereka seperti makanan, musik, bangunan, dan sejarah. Sehingga kamu akan mendapatkan banyak value baru dan banyak insight baru saat kamu, masih berumur relatif muda. Di situ kamu akan membuka banyak jalan dan banyak, pikiran untuk mencapai apa yang kamu mau nantinya di masa depan. Karena di sana kamu akan melakukan banyak refleksi sendiri. Kamu di sana seperti orang asing bahasanya walaupun, kamu dirangkul erat oleh keluarga dan teman-teman kamu, tapi pastinya ada masa di mana kamu harus sendiri karena banyak keterbatasan dari segi bahasa dan kebudayaan, sehingga kamu akan berpikir, "Apa yang aku ingin lakukan? Apa yang ingin aku perbaiki dari diri aku?" Maka dari itu adalah alasan aku.
Oke, pertama-tama untuk apa yang aku persiapkan, karena aku tahu program ini sejak, SMP, jadi yang aku persiapkan itu adalah skill bahasa Inggris aku, terus yang penting aku menjadi siswa yang baik di sekolah dan juga menjadi individu yang baik di masyarakat. Nggak usah menjadi orang yang tahu apa yang ingin kamu lakukan dan apa impact yang ingin kamu bawa, tapi cukup, punya keinginan untuk menjadi diri kamu yang lebih baik. Kemudian untuk syarat khusus itu adalah untuk berani mencoba, karena mengikuti program ini adalah sebuah keputusan yang besar. Maka dari itu, kamu harus berani mencoba dahulu sebelum kamu mengikuti, program ini. Sebenarnya untuk persyaratan khusus, dari AFS sendiri bisa nanti kemudian ditanyakan kepada program. Oke, jadi untuk program aku yaitu AFS, tidak hanya ke Yunani saja dan pemilihannya berdasarkan apa, itu berdasarkan, ketersediaan dari program. Jadi nanti kamu pas awal-awal daftar itu boleh milih mau ke negara mana, namun akan dicek kembali ketersediaannya dan kecocokannya dengan kamu. Karena mereka itu akan mencocokkan kamu dengan keluarga di sana, apakah ada keluarga yang cocok, apakah di sana lingkungannya aman untuk kamu, maka dari situ akan ditinjau kembali negara-negara apa saja yang akan menjadi, pilihan dan opsi terbaik bagi kamu. Oke, saran yang menurut aku paling penting adalah yang tadi, untuk berani mencoba. Karena menurut aku sendiri, pilihan aku untuk ke sana itu merupakan hal yang sangat besar. Misalkan aku pergi selama 3 bulan, artinya 3 bulan tidak mengikuti pelajaran. Pastinya dari situ banyak pertimbangan dari kamu dan mungkin dari orang tua bahwa itu hal yang terlalu besar untuk dilakukan ketika kamu masih SMA, sedangkan banyak hal yang harus kamu kejar yang berkaitan dengan akademik dan semua hal yang berkaitan dengan portofolio kamu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Namun perlu diketahui bahwa value-value dan semua insight yang akan kamu dapat selama pertukaran pelajar ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai harganya. Maka dari itu setiap orang-orang itu akan berbeda, pengalamannya akan berbeda, kesempatannya, dan akhir kata aku juga ingin mengucapkan kepada orang-orang yang ingin ikut student exchange, tolong resapi sendiri pengalaman kamu dan jangan mencoba untuk membandingkan pengalaman yang kamu dapat dengan apa yang orang-orang punya. Jangan menjadikan exchange life mereka sebagai standar bahwa exchange life aku berhasil atau segala macam seperti itu. Karena dampak yang akan kamu rasakan itu akan berbalik ke diri kamu sendiri. Maka dari itu setiap hal yang kamu lakukan di sana tolong dilakukan dengan efisien dan semuanya dicoba pokoknya. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan aku hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.